Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Khairunisa, Lutfi Afifah, Lukna Halia Syafa Abdillah, dan Muhammad Muflid Saputra. Di sini kami akan membahas mengenai stunting. Pada materi kali ini kami memiliki beberapa pokok pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian stunting, yang kedua faktor penyebab stunting, yang ketiga dampak stunting, dan yang keempat prevalensi dan penanganan stunting di Indonesia. Pokok pembahasan yang pertama yaitu pengertian stunting. Stunting atau kerdil merupakan kondisi di mana balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur. Kondisi stunting dapat diketahui jika hasil ukur panjang atau tinggi badan lebih kecil dibandingkan standar pertumbuhan anak yang ditetapkan oleh WHO, yaitu -2 standar deviasi. Anak dengan kondisi stunting dapat kita ketahui dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, pertumbuhan melambat. Yang kedua, wajah tampak lebih muda dibandingkan anak seusianya. Yang ketiga, pertumbuhan gigi melambat. Yang keempat, performa buruk pada kemampuan fokus dan memori belajar. Yang kelima, anak menjadi lebih pendiam pada usia 8-10 tahun. Yang keenam, berat badan tidak naik, bahkan cenderung menurun. Yang ketujuh, perkembangan tubuh melambat, seperti halnya telat menarche atau menstruasi pertama pada anak perempuan. Dan yang terakhir yaitu anak mudah terserang berbagai penyakit infeksi. Pokok pembahasan selanjutnya mengenai faktor penyebab stunting. Ada 4 faktor dan penyebab stunting. Yang pertama yaitu dari segi ibu, yang kedua dari segi anak, dan yang ketiga dari segi sosial dan ekonomi, dan yang terakhir yaitu dari segi lingkungan. Faktor penyebab stunting. Yang pertama mengenai dari segi ibu, berdasarkan karakteristik sosial ekonomi keluarga seperti pendidikan ibu, status pekerjaan, pendapatan keluarga, pengetahuan ibu mengenai gizi, lalu jumlah anggota keluarga, diperoleh hasil sebagai berikut. Jumlah anak stunting berpendidikan rendah masing-masing 96,7% di desa di Indonesia, lalu di kota sebesar 80%. Tingkat pengetahuan ibu mengenai gizi stunting di sebagian besar desa adalah kurang dari presentasi 64,5%, yaitu sekitar 20 ibu anak balita. Lalu untuk wilayah kota sebagian besar tingkat pengetahuannya cukup, yaitu sekitar 86,7%. Selain dari tingkat pengetahuan dan pendidikan ibu, adalah pola asuh, meliputi pemberian ASI eksklusif, ketepatan pemberian MPASI, dan perilaku kadar gizi. Nah, pendidikan ibu atau perekonomian keluarga yang didasarkan oleh ibu itu sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang balita. Tingkat pendidikan ibu berbeda antara lulusan tingkat sekolah dasar ataupun berpendidikan tingkat tinggi, tentunya memiliki pemahaman gizi yang sangat berbeda. Berikutnya yaitu dari segi anak. Riwayat genetik seperti panjang badan lahir pendek yang berasal dari ibu yang memiliki pendek, ini menjelaskan panjang lahir juga sangat mempengaruhi oleh genetik dari orang tua. Apabila tinggi badan ibu tergolong pendek, maka akan melahirkan anak yang pendek pula, terutama jika seorang ibu akan melahirkan seorang anak lelakinya, mungkin imbasnya akan ke anak lelakinya, yaitu bertubuh pendek. Tapi hal ini memungkinkan juga untuk ke anak perempuannya juga, karena faktor genetik itu juga bisa berpengaruh kepada keduanya. Lalu dari segi sosial dan ekonomi, menurut Riskesdas 2018, pendidikan terakhir ayah dengan kategori tamat SD atau sederajat yaitu sebesar 24,8%, tamat SMP atau sederajat 26,2%, tamat SMA yaitu 28,7%, dan perguruan tinggi 17%. Penghasilan keluarga yang rendah akan berpengaruh terhadap kemampuan keluarga dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi mengenai faktor
dari ibu. Nah, ini sangat berpengaruh juga dari segi sosial dan ekonomi. Tidak menutup kemungkinan juga berpengaruh pada pendidikan ayah pula. Untuk penghasilan keluarga yang rendah, itu akan berpengaruh. Lalu ada penghasilan keluarga yang cukup, dapat membeli bahan-bahan pangan yang baik, bergizi. Faktor penyebab stunting berikutnya, yang terakhir, yaitu dari segi lingkungan. Faktor lingkungan mempengaruhi tumbuh kembang balita, yakni akses air bersih dan sanitasi keluarga memiliki peranan penting pada kesehatan anggota keluarga. Nah, untuk keluarga yang tinggal di daerah kumuh, kotor, dan lain-lain atau dekat pembuangan sampah mungkin menjadi faktor penyebab stunting. Tidak hanya stunting tapi penyakit penyerta. Untuk itu, kesehatan lingkungan itu perlu. Jika lingkungan tersebut bersih, maka imbasnya terhadap balitanya. Balita sehat, balita kuat, itu juga termasuk dari faktor lingkungan. Lalu sumber air bersih, apakah air tersebut bersih atau mungkin sudah tercemar? Itu sangat berpengaruh. Lalu tempat pembuangan air besar, ventilasi dan posisi kandang ternak. Ventilasi ini menjadi celah masuknya udara bersih ataupun udara kotor. Jika di rumah tersebut terdapat ventilasi yang cukup, maka kemungkinan bayi akan sehat. Jika ventilasi yang didapatkan tidak cukup atau rumah tersebut tidak memiliki ventilasi, maka dipastikan mungkin bayi tersebut bisa menjadi faktor penyebab stunting. Baik, pada poin selanjutnya yakni mengenai dampak stunting yang akan saya jelaskan. Stunting ini mempunyai 3 dampak, yakni meliputi dampak untuk pribadi, keluarga, serta negara. Pada poin pertama yakni dampak untuk pribadi, terdapat 3 poin, yakni yang pertama ada stunting ini mempengaruhi perkembangan otak. Oleh karena itu, anak yang mengalami stunting beresiko mengurangi IQ sebesar 5-10%. Ini dikutip dari jurnal artikel yang berjudul Gizi dan 1000 HPK yang menjelaskan bahwa dampak stunting bagi seorang anak ini sangatlah merugikan perkembangan otaknya. Hal ini dapat berpengaruh pada nilai anak saat sekolah, yakni akan lebih rendah. Pada poin kedua, yakni pada anak stunting mempunyai tubuh yang lebih pendek dibandingkan anak seusianya, dan metabolisme serta pertumbuhan anak akan terganggu. Saat terkena stunting, produktivitas mereka juga akan berkurang pada saat usia muda, serta capaian pendidikan lebih rendah sehingga menghasilkan pekerjaan dengan pemasukan yang lebih kecil. Pada poin yang ketiga atau yang terakhir dari dampak stunting untuk individu pribadi, yakni karena apabila berat badan naik pada usia tua akan beresiko terkena obesitas dan penyakit lain yang berkaitan dengan pola makan. Pada poin kedua yakni dampak untuk keluarga, yakni meliputi 4 poin. Yang pertama yakni pengetahuan ibu yang kurang memadai. Ini berhubungan dengan berbagai nutrisi yang berkaitan dengan pertumbuhan serta perkembangan anak sejak di dalam kandungan hingga berusia 2 tahun. Oleh karena itu, ibu harus memiliki pengetahuan yang cukup mengenai gizi anak. Yang kedua yakni infeksi berulang atau kronis. Penyakit infeksi yang berulang dialami sejak bayi menyebabkan tubuh anak selalu membutuhkan energi untuk melawan penyakit tersebut. Apabila kebutuhan ini tidak diimbangi dengan asupan yang cukup, maka anak akan berisiko mengalami kekurangan gizi atau akhirnya dapat berujung pada stunting. Yang ketiga yakni sanitasi yang buruk. Sulitnya air bersih dan sanitasi yang buruk dapat menyebabkan stunting pada anak. Contohnya semisal apabila air sumur yang tidak bersih untuk memasak atau untuk diminum yang disertai dengan kurangnya ketersediaan jamban merupakan penyebab terjadinya resiko infeksi. Kedua hal tersebut dapat menimbulkan resiko
terkena infeksi seperti diare, dan yang terakhir yakni kurangnya akses layanan kesehatan pada lingkup keluarga. Pada poin yang terakhir yakni atau yang ketiga, dampak untuk negara meliputi 2 poin. Yang pertama yakni dampak ekonomi akibat stunting ini diperkirakan setara dengan 2-3% dari PDB Indonesia. Karena semakin banyaknya kasus stunting yang terjadi di Indonesia telah mengakibatkan naiknya pengeluaran bagi pemerintah khususnya pada jaminan kesehatan. Yang kedua yakni beban ganda malnutrisi akan menghambat potensi dan transisi demografis Indonesia, di mana rasio penduduk usia tidak kerja terhadap usia kerja akan menurun. Pada poin selanjutnya yakni mengenai prevalensi serta penanganan stunting di Indonesia. Menurut laporan WHO pada tahun 2018 menyatakan bahwa Indonesia ini termasuk dalam 3 besar sebagai negara dengan prevalensi stunting yang tinggi di Asia Tenggara, dengan prevalensi 36,4% setelah Timor Leste dan India. Nilai tersebut dikategorikan tinggi karena target WHO ini adalah kurang dari 20%. Sedangkan berdasarkan riset kesehatan dasar atau Risketdas mengalami naik turun di tiap 3 tahunnya. Seperti pada tahun 2015 dilakukan pemantauan status gizi atau PSG pada balita menunjukkan bahwa prevalensi stunting di Indonesia ini mengalami penurunan menjadi 29% dan tetap turun di tahun berikutnya yakni menjadi 27,5%. Tetapi pada tahun 2017 ini prevalensi kembali mengalami kenaikan menjadi 29,6%, namun kembali menurun di tahun 2018 menjadi 27,67%. Yang selanjutnya, apa sih upaya pemerintah dalam menanggulangi stunting ini? Jadi pemerintah sudah mengatur penanggulangan stunting dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang menjamin hak anak untuk hidup dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Dilanjut dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, di mana pada 2018 akhirnya menetapkan 1000 desa prioritas yang berada di 1000 kabupaten atau kota di 34 provinsi sebagai lokasi prioritas untuk menurunkan kejadian stunting. Bahkan jumlah ini akan terus bertambah setiap tahunnya sebanyak 60 untuk memaksimalkan penanggulangan stunting di Indonesia. Nah, ada beberapa kebijakan yang mengatur terkait penanggulangan stunting di Indonesia. Yang pertama, Rencana Pembangunan Jangka Panjang dari tahun 2015 sampai 2019, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2019, Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang ASI, Permenkes Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat atau STBM, Permenkes Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi, dan yang terakhir, Kerangka Kebijakan Gerakan Nasional Percepatan Gizi dalam rangka 1000 hari pertama kehidupan atau kita sebut sebagai Gerakan 1000 HPK. Nah, salah satu pemanfaatan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dari usaha pemerintah tersebut adalah dengan memaksimalkan pelaksanaan posyandu setempat. Posyandu sendiri ini dilaksanakan oleh, dari, dan bersama masyarakat untuk memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat guna memperoleh pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi, balita, dan wanita usia subur bahkan lansia. Dengan adanya upaya tersebut, diharapkan semua kerjasama dari segala bidang dapat menekan angka stunting di Indonesia agar mencapai target Sustainable Development Goals atau SDGs pada tahun 2025 dengan menurunkan angka stunting hingga 40%. Selain itu, pemerintah juga mengupayakan sebuah kerangka intervensi stunting di Indonesia
yakni kumpulan program yang dilakukan oleh kementerian dan lembaga terkait guna memastikan agar seluruh sumber daya dialokasikan dan diarahkan dalam semua kegiatan prioritas untuk mempercepat penanggulangan stunting. Ada dua macam kerangka intervensi stunting yang dilakukan oleh pemerintah, diantaranya yang pertama ada intervensi gizi spesifik, yaitu merupakan intervensi yang ditunjukkan pada 1000 hari pertama kehidupan dengan kontribusi penurunan sebesar 30%. Kerangka ini dikerjakan oleh sektor-sektor dengan rentang waktu yang singkat dan pendek, seperti intervensi gizi spesifik pada ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia 0-6 bulan, dan intervensi gizi spesifik untuk ibu menyusui dan anak usia 7-23 bulan. Yang selanjutnya ada intervensi gizi sensitif, yakni yang ditujukan kepada semua golongan masyarakat tanpa memandang ia ibu hamil atau masa 1000 HPK. Intervensi ini dilakukan oleh berbagai sektor pembangunan di luar sektor kesehatan dengan memberikan kontribusi penanggulangan sebesar 70%. Terdapat 12 kegiatan yang dapat dilakukan dalam intervensi gizi spesifik. Di antaranya seperti, contohnya saya sebutkan, menyediakan dan memastikan akses terhadap air bersih melalui program PAMSIMAS atau penyediaan air bersih dan sanitasi berbasis masyarakat. Yang kedua ada melakukan fortifikasi bahan pangan. Yang ketiga ada menyediakan jaminan kesehatan nasional atau JKN. Yang keempat memberikan pendidikan dan pengasuhan pada orang tua. Dan yang terakhir memberikan pendidikan anak usia dini atau PAUD secara universal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk sesi diskusi kita lanjut di WhatsApp Group. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.